Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan satu contoh program lagi ya yang berkaitan dengan plot, yaitu di sini saya mengambil geometri jembatan ya. Oke, jadi di sini soalnya adalah gunakan fungsi plot ya. Kalau kita lihat di sini fungsi plot yang akan kita gunakan tentunya ada fungsi plot yang menggunakan tipe line ya. Tipe garis ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi plot ya. Plot yang ini ya, plot XY ya atau XY kemudian dilanjutkan dengan formatting dan seterusnya ya. Untuk membuat geometri jembatan seperti berikut ya. Jadi ini maksudnya adalah geometri jembatan ya. Mungkin Anda sering melihat ya geometri jembatan itu ada yang begini ya. Ini begini gitu kan kalau jembatan baja itu. Begini ya. Nah, begini kemudian ini di sini ada abutmentnya gitu ya. Kemudian sini jalan di darat ya. Di sini ya sungai gitu ya atau jurang. Nah, di sini berarti ini level 0 jembatannya di sini, ya kan? Nah, kalau yang di soal ini berarti level 0 jembatannya ya di sini. Ya, makanya ini diplot di 0, ya. Nah, apakah ada jembatan yang seperti ini? Ya, ada aja ya. Jadi kalau Anda mau cari ya mungkin Anda bisa nemu ya. Biasanya ya jembatan seperti ini ada di beberapa jembatan jalan rel ya meskipun kebanyakan ya tetap yang seperti ini ya. Kenapa jembatan seperti ini jarang ya? Karena kalau di bawahnya sungai ini kalau airnya meluap ya kena jembatannya ya. Nanti jembatannya ini cepat berkarat ya, cepat rusak ya. Jadi lebih bagus kalau dia seperti ini ya. Kalau di bawahnya itu fluktuasi airnya itu mengkhawatirkan ya. Dan juga kalau suluk jembatan yang seperti ini dia perlu pagar tambahan ya, meskipun di sini ini juga ada ini ya pagar begini ya. Nah ini tetapi secara keseluruhan ini sudah memiliki faktor pengaman psikologis ya. Jadi ini jembatan ini makanya lebih banyak digunakan ya. Oke, tapi ada jembatan yang seperti ini. Oke, nah tujuan kita adalah membuat geometri jembatan ini menggunakan fungsi plotting ya di dalam MATLAB. Oke, parameter yang kita gunakan adalah tinggi segmen ya atau H ya. Di tinggi segmen adalah ini. Ya, ini yang saya maksud dengan tinggi segmen atau H ya. Kemudian panjang segmen ya, panjang segmen berarti ini. Ya, ini saya simbolkan B ya, yang berarti ini juga B ya. Oke. Kemudian dan jumlah segmen ya, jumlah segmen berarti ke sana ini ada berapa jumlah segmen ya, disimbolkan N ya. Oke, dalam kasus kita ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 segmen ya. Oke ya, ada 5 segmen, ada H-nya berapa ya, B-nya berapa ya, tinggi segmen dan panjang segmen ya, atau bisa juga disebut lebar segmen ya. Meskipun lebar ya harusnya kalau 3 dimensi ke sana ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa membuat program ini di MATLAB ya. Oke. Untuk membuat program ini ya kita harus memecahkan polanya terlebih dahulu. Ya, kita harus membuat pola pemikiran ya, algoritma ya, skema, strategi yang akan kita gunakan untuk bisa memecahkan kasus ini. Oke. Jadi di sini kalau saya coba jabarkan ini kira-kira ada step-stepnya itu seperti ini ya. Yang pertama itu kita harus menentukan dulu ya pola apa? Pola titiknya ya. Jadi kita harus cari dulu pola titiknya. Nah, kenapa mencari pola titik itu penting ya? Karena di sini untuk menggambarkan ini kan kita akan menggunakan fungsi plot ya. Fungsi plot itu dia kita gunakan untuk mengeplot sistem-sistem koordinat ya. Maksud saya serangkaian koordinat X dan Y ya, dari mulai titik 1 sampai titik ke N ya. Jadi kita perlu tahu dulu pola titik-titiknya itu seperti apa supaya kita bisa menggambarkan
jembatan ini ya. Nah, memang di sini kalau dilihat ini satu segmennya berapa ya? Ini dua setengah ya mungkin ya. Oh, 3 ya. Dari sini sampai sini 2, sampai sini berarti 3. Oke, jadi B-nya ini kalau kita lihat sekilas ini di sini saya berikan nilai 3 ya. Kemudian untuk H-nya ini saya berikan 5 berarti ya. Maksudnya tingginya 5 meter, panjang segmennya per 3 meter gitu ya. Nah, terus digambar di sini tapi saya berikan penskalaan ya. Jadi gambarnya hanya terlihat proporsional ya. Oke. Nah, kita harus lihat dulu ya pola titiknya itu mau seperti apa supaya kita bisa menentukan titik-titik di sini ya. Nah, program yang kita buat ini harus general ya, artinya kalau di sini ada 3 parameter ya, tinggi segmen, panjang segmen, dan jumlah segmen di sini yang terpenting ya. Jumlah segmen ya. Jadi jumlah segmennya itu harus bisa kita ubah-ubah ya. Misalkan di sini saya masukkan jumlah segmennya 5 ya, dia akan menghasilkan pola jembatan yang seperti ini ya. Kalau saya masukkan N-nya 3 ya berarti dia hanya 1 2 3 ya. Jadi jembatannya hanya sampai di sini gini. Nah, itu namanya program yang general ya. Jadi untuk satu kasus yang general ya, satu kasus yang sama itu dia bisa menyelesaikan secara umum. Ya, jadi kalau kita ubah-ubah dia tetap bisa jalan. Ya, jadi bukan berarti kalau ditampilkan di sini apa namanya? Gambarnya ini hanya 5 segmen, maka kita membuat program yang hanya bisa 5 segmen. Ya, ya tidak ya. Jadi kita harus membuat program yang bisa untuk semua jumlah N ya, tetapi dengan pola jembatan yang sama seperti ini. Ya, jadi kita harus identifikasi dulu pola titiknya itu cara membentuknya seperti apa. Ya. Oke, setelah pola titik, yang kedua tentu melakukan teknik plottingnya, ya, urutan plotting. Ya, jadi kita harus melakukan plotting itu urutannya bagaimana ya. Nah, untuk poin kedua ini berkaitan dengan poin pertama ya, pola titik yang kita pilih tadi itu seperti apa, itu harus mendukung teknik plot yang akan kita gunakan ya. Jadi pola titik ini maksudnya begini, kita menentukan ya, karena ini kan ada beberapa titik ya. Jadi misalkan ini saya sebut titik 1 ya, ini saya sebut titik 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa memberikan identifikasi titik seperti ini ya, atau kita bisa memberikan misalkan ini 1, ini 2, ini 3, 4 ya. Jadi yang atas dulu, kemudian ini 5, 6 ya, kemudian ini 7, 8 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa melakukan seperti itu ya, tergantung dari preferensi masing-masing programmer ya yang akan membuat program ini ya. Nah, tetapi saya sarankan karena kita akan menggunakan teknik plotting dan ini plottingnya hanya sekedar plotting bentuk ya, bukan plotting yang istilahnya menunjukkan elemen ya. Maksud saya menunjukkan elemen itu misalkan nanti Anda membuat program mengenai solid mechanics ya, seperti finite element ya atau discrete element method ya, di mana di sana setiap plotting itu dia menunjukkan elemen ya. Jadi misalkan elemen ini ya, elemen batang ini itu dia menghubungkan antara titik 4 dan 5 ya. Ya Anda harus merecord itu ya. Jadi misalkan ini nama elemennya ini elemen 3 ya, elemen 3 ini merupakan elemen yang menghubungkan titik 4 dan titik 5. Nah, ini harus disimpan ya, tetapi karena di sini kita hanya mengeplot geometri, maka tidak perlu sampai sejauh itu ya. Jadi kita mengambil pola titik itu yang menguntungkan teknik plot kita nanti ya, supaya dia bentuknya itu ketemu seperti ini ya. Kemudian yang ketiga bila diperlukan adalah skala ya. Jadi setelah pola titiknya ketemu, kita lakukan plot, kemudian kita berikan skala yang kita inginkan ya, supaya gambarnya itu terlihat pertama ya. Pertama dia terlihat ada di center ya, ada di tengah ya, baik secara horizontal maupun vertikal ya. Oke, ada di tengah, kemudian dia memiliki bentuk yang proporsional atau bisa juga skalatis ya. Kalau kita ingin melihat apakah dia skalanya betul, ya kita lihat ya, kita set dia supaya skalatis ya. Kalau untuk proporsional ya kita set supaya dia selalu ada di tengah misalkan ya. Nah, untuk kasus ini saya membuat dia proporsional ya. Jadi skalanya dia akan selalu berada di tengah ya. Oke, nah bagaimana kita bisa membuat
ini ke dalam program ya. Oke, yang pertama pola titik ini harus kita tentukan ya. Saya lebih memilih pola ya, karena saya sering membuat ini ya dulu ya. Dulu saya sering membuat ini. Jadi ada satu program yang sering digunakan di teknik sipil ya, terutama struktur ya. Itu adalah SAP 2000 ya atau ITAPS ya. Nah, di SAP 2000 atau ITAPS itu ada menu-menu seperti ini ya. Ada menu-menu seperti ini di mana kita bisa membuat suatu struktur ya, rangka batang seperti ini secara cepat ya. Jadi ya sama, dia ditanyakan tinggi segmen berapa, panjang segmen berapa, kemudian jumlah segmennya berapa, kita masukkan, klik, maka strukturnya jadi ya, sama seperti ini ya. Nah, dulu saya sering membuat ini ya, sering membuat tipe-tipe struktur ini misalkan untuk atap ya. Misalkan atap itu ada yang bentuknya seperti ini ya. Gini ya. Yang seperti ini. Kemudian ada struktur yang bentuknya misalkan seperti ini ya. Nah, gini juga ada ya, atap baja ringan tuh, seperti itu. Ya, kemudian ada juga yang bentuknya ini membumbung tinggi begini ya. Ini saya nggak tahu ya, gini ya. Kemudian ini dibagi-bagi gini misalkan. Nah, gini ya. Kemudian ini diikat lagi atau gimana ya. Bagian atasnya bisa dipecah-pecah lagi ya menjadi bentuk-bentuk segitiga ya. Oke, nah dulu saya sering membuat ini ya, termasuk saya membuat program untuk ini analisis rangka seperti ini ya. Jadi ini bukan hanya plot tapi sudah masuk ke dalam ini ya, karena sudah masuk ke dalam analisis struktur ya. Jadi setiap elemen itu harus menyimpan titik mana dan titik mana yang dihubungkan ya untuk analisis struktur yang akan Anda pelajari di mata kuliah analisis struktur 3 dan 4 ya. Sekarang namanya apa ya, saya agak lupa. Masih analisis struktur atau ganti. Oke. Nah, untuk kasus ini saya akan memilih penamaan angkanya adalah supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah saya angkanya sesuai dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 dan seterusnya. 7, 8 ya, 9, 10. 7, 8, 9, 10, 11 ya, betul ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. Jadi ada 11 titik di sini ya. Nah, kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu jumlah titiknya ya. Jadi input kita hanya 3. Tinggi segmen, panjang segmen, dan jumlah segmen ya. Nah, jumlah segmen di sini memainkan peranan penting untuk kita bisa membuat geometri ini ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan jumlah titiknya dulu. Jumlah titik itu biasanya kalau saya membuat program ini saya sebut sebagai endpoint ya, number of points ya, atau jumlah titik. Ini kita hitung berdasarkan pola ini ya. Jadi misalkan kita di sini punya begini ya. Ini struktur ini begini ya. Ini berarti untuk n berapa ini? N2 ya. N2 ini bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita perbesar lagi ya menjadi 3 gitu. Ini seperti ini. Ya, ini adalah untuk N3 dan seterusnya ya. Misalkan saya tambah lagi 1 ya untuk meyakinkan. N4 ya. Ini begini. Oke, ini untuk N4 ya. Nah, kita lihat ya untuk masing-masing pola ya, N2, N3, N4 ini ada hubungan ya antara jumlah segmen dan jumlah titik yang dihasilkan. Ya, misalkan untuk N2 ini jumlah titiknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia ada 5 jumlah titik ya. Kemudian dari N3 ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Ya, yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya, ada 9 titik ya. Nah, ini kalau kita lihat dia punya hubungan ya antara jumlah titik dan jumlah segmen ya. Jumlah segmen 2 titiknya 5, jumlah segmen 3 titiknya 7, jumlah segmen 4 titiknya 9 ya. Nah, ini tergantung dari bagaimana cara kita melihat ya. Yang penting kita bisa memformulasikan hubungan antara jumlah titik dan jumlah segmen ya. Nah, di sini paling mudah kalau saya lihat ya, ini adalah
jumlah titik ini adalah 2 kali jumlah segmen ya ditambah 1 ya. Oke ya, jadi kalau 2 ini saya kalikan 2, 4 ya. Tambah 1 ini 5 ya. Ini kali 2 tambah 1 juga 7. Kali 2 tambah 1 9. Ya, demikian seterusnya kalau kita ambil n-nya 5 ya berarti dia 2 kali 5 plus 1 ya ada 11 titik ya. Oke, jadi di sini kita bisa tuliskan untuk number of points ya. Ini ada hubungan antara n ya dengan jumlah titik ya sebesar 2n plus 1 ya. Jadi total jumlah titik ini adalah 2n plus 1 ya. Oke ya. Jadi untuk membuat program ini sebetulnya kuncinya hanyalah mengidentifikasi titik-titik ini ya. Setelah selesai mengidentifikasi titik, kita tinggal memasukkan ke dalam teknik plotting ya. Sebetulnya ini kalau sudah ketemu polanya ini ya dia sebetulnya program yang sangat sederhana dan sangat mudah ya untuk diselesaikan. Oke, setelah ketemu number of point, berikutnya kita harus mencari apa? Kalau kita menggunakan teknik plotting ya, tadi plotting itu kan ada X, ada Y ya. Nah, X, Y ini apa? Dia adalah koordinat ya kan. Jadi kita harus tahu koordinatnya. Ya, setelah kita tahu titiknya menamai titik 1, 2, 3, 4 sampai 11, sekarang kita harus tahu masing-masing titik tadi itu dia koordinatnya X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Oke, sekarang kita mulai dari X-nya dulu. Ya, X-nya itu kalau titik pertama ya kita mulai dari 0 ya, ini X-nya 0 ya. Atau kalau di program yang tadi saya sebutkan ya seperti di SAP 2000 atau di ITABS itu biasanya 0-nya itu bisa juga dia adalah apa namanya? Dia adalah titik tengahnya ya, titik tengah dari struktur. Jadi misalkan kita punya struktur seperti ini ya, titik 0-nya itu ada di sini karena dia adalah titik tengahnya ya atau centroidnya ya. Nah, sekarang kita ini mungkin saya hapus dulu ya. Jadi saya tuliskan lagi di sini tadi NP adalah 2N plus 1 ya. Kemudian di sini kita ingin mencari koordinatnya ya, XY ya, koordinat dari titik-titik tadi ya. Nah, oke. Setelah kita tahu tadi ya penamaannya ini 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Ini kita untuk mencari koordinat X-nya, pertama kita assign 0 ya biasanya ya. Karena dia titik paling ujung ya, 0. Kemudian kita coba lihat dia apakah memiliki hubungan antara koordinat ya. Kalau tadi kan kita melihat nomor ya atau titik ya, nomor titiknya itu apakah dia memiliki hubungan dengan jumlah segmen ya. Nah, sekarang kita lihat apakah koordinat X-nya ini juga memiliki hubungan dengan jumlah segmen ya. Dan karena dia ke arah horizontal berarti dia berhubungan juga dengan panjang segmen ya. Berarti kita harus melihat ya dia X-nya ini kita hubungkan dengan panjang segmen B ya dan dengan apa? Identifikasi dari jumlah segmen ya. Nah, sekarang kita lihat untuk titik 1 itu 0 ya, kita simpan dulu ya. Mungkin akan membantu kalau kita bisa tuliskan gini ya, titik ini 1, ini titiknya 0 ya. Kemudian jadi ini prinsipnya coba-coba ya. Kita melihat pola kemudian kita mencoba ya, menyimpulkan ya, kemudian dicoba ya. Titik 2 ini kalau kita lihat ini kok anu ya. Ini berapa ini? Dua setengah ya. 2,5 itu kalau ini kan pasti di tengah-tengah ya, dibagi 2 ya. Berarti dia 1,75 ya. Kemudian titik 3 ini tadi 2,5 ya. Dan seterusnya ya. Ini kita bisa identifikasi ya. Oke, tapi ini identifikasi secara numerik ya, tapi kalau kita bisa ya dan mestinya bisa ya secara lebih general kita lihat aja ya dari ini secara visual ya, ini adalah tinggi H ya, H belum kita pakai ya. Karena H nanti kita pakai untuk Y. Oke, di sini kita lihat ini adalah B. Ini juga B. Berarti dari sini sampai sini ini dia di tengah-tengah ya. Jadi ini adalah setengah B ya, B per 2 ya. Oke. Nah,
Untuk melihat pola ini kita coba bandingkan ya. Di titik 1 ini dia 0. Ya, titik 2 ini dia hanya setengah B. Oh, berarti ada perkalian dengan setengah B. Ya, kita lihat di titik 3 dia menjadi B. Ya, titik 4 dia ada B, ada setengah B lagi. Ya, berarti di titik 4 ini dia adalah 1,5 B. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengira-ira. Ya, berarti posisi X dari masing-masing titik ini berhubungan dengan B, ya, dan dia berhubungan dengan jumlah segmen. Ya, jumlah segmennya masing-masing setengah. Ya, jadi di sini bisa kita coba bagaimana kalau titik ini kita bagi 2. Ya, titik ini kita bagi 2. Ya, misalkan 1 bagi 2, ya hasilnya setengah. Ya, kemudian kita kalikan B. Nah, hasilnya setengah B. Ya, padahal di sini 0, berarti tidak cocok ya. Jadi kita coba dulu dikurangi dulu. Ya, jadi 1,1 ini kita kurangi 1 ya. Hasilnya 0, kita bagi 2. Ya, tetap 0. Ya, kita kalikan B, hasilnya 0. Ya, jadi betul ya. Betul, di sini hasilnya 0. Kemudian kita lihat titik 2. Titik 2 kita kurangi 1. Ya, hasilnya 1, kita bagi 2, setengah. Ya, kita kalikan B, setengah B. Ya, ini juga betul. Ya, kalau 2 beruntun sudah betul, ya, ditambah yang ketiga betul, sudah pasti rumus kita itu bisa berlaku. Ya, jadi kita try lagi, 3 ini kita kurangi 1, 2. Ya. 2 kita bagi 2, 1, kita kalikan B. Ya, hasilnya B. Ya, jadi ini betul. Pasti ke sana juga betul semua, karena ini pola. Ya. Oke, jadi di sini X-nya ini bisa kita tuliskan adalah jumlah ini ya, nomor angka ini ya. Itu adalah nomor poin ya. Saya tuliskan di sini ya.